Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arif Bagus Fauzan dengan NIM 2012-11003 dari Prodi KPI 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi dakwah. Yang pertama itu definisi dakwah. Dakwah menurut bahasa yaitu memanggil, mengundang, meminta tolong, dan sebagainya. Dakwah itu menyeru atau mengajak menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunikan dari bahasa Arab ini yaitu satu kata tapi mempunyai banyak makna. Sedangkan bahasa Indonesia itu satu katanya itu paling 1 sampai 2 makna saja, berbeda dengan bahasa Arab. Dalam hal ini dakwah bisa disebut dengan seruan atau ajakan kepada kebaikan, dan itu maknanya luas sekali. Sekali dakwah itu identik dengan ceramah, namun itulah yang paling populer. Yang paling mudah dilihat padahal metode dakwah itu sangat beragam, tidak hanya dakwah saja. Yang kedua itu kajian keilmuan dakwah. Syarat sesuatu disebut ilmu itu harus objektif, metodik, universal, dan sistematis. Objek formalnya dakwah adalah proses kegiatan mengajak manusia dengan menyampaikan ajaran agama Islam. Sedangkan objek materialnya yaitu dai atau pendakwah. Dakwah lebih duluan daripada ilmu dakwah, karena dakwah sebagai praktek, tapi bukan sebagai ilmu dakwah. Itu tidak bisa berdiri sendiri dan perlu ilmu lain untuk mengkaji objek yang disampaikan. Yang ketiga itu sejarah perkembangan dakwah. Balago adalah ilmu tentang cara menyampaikan. Ilmu balago ada 3. Yang pertama ilmu ma'ani, ilmu tentang cara memberikan pemahaman. Yang kedua ilmu bayan, ilmu tentang memberikan penjelasan. Yang ketiga ilmu badahi, ilmu tentang keindahan bahasa. Kemudian ada 3 tahap perkembangan dakwah. Yang pertama tahap konvensional atau tradisional. Pada tahap ini pelaksanaan dakwah berdasar pada pengalaman orang per orang. Yang kedua tahap sistematis. Pada tahap ini sudah mulai ada diskusi, sarasehan, pertemuan ilmiah yang membahas dakwah. Yang ketiga tahap ilmiah. Pada tahap ini dakwah berhasil tersusun sebagai ilmu pengetahuan. Yang keempat itu hakikat dakwah. Hakikat dakwah dibagi menjadi 3 subjudul. A. Sifat-sifat dasar dakwah. Sifat dasar dakwah itu ada 5 bagian. Yang pertama, dakwah bersifat persuasif dan bukan koheresif. Yang kedua, dakwah ditunjukkan pada pemeluk Islam dan non-Islam. Yang ketiga, dakwah berupaya mengembalikan fitrah manusia. Yang keempat, dakwah harus bersifat rasional atau masuk akal. Yang kelima, dakwah yang menjadikan pesan dakwah adalah ajaran rasional. Kedua, fungsi dakwah. Menjadikan misi Islam itu tersebar, mengajarkan kasih sayang, Islam menghargai perempuan, toleransi pada perbedaan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tiga, peran hidayah dalam dakwah. Hidayah mutlak datang dari Allah. Kita hanya bisa mengajak tanpa bisa merubah, mendoakan diri sendiri dan orang lain agar mendapat hidayah. Yang kelima itu fikih dakwah. Di dalam dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mujtahid atau pendakwah yang memiliki kemampuan menggali sendiri secara mendalam pesan dakwah dalam sumber hukum Islam. Yang kedua, mutahi, dia mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasarinya. Yang ketiga, muqallid atau pendakwah yang menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil yang mendasari, tapi yakin dengan kebenarannya. Hukum dakwah ada 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Namun hukum dakwah ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Yang keenam itu prinsip dakwah. Prinsip dakwah adalah pegangan dalam berdakwah. A. Memberi keteladanan sebelum berdakwah. B. Mengikat hati sebelum menjelaskan. C. Mengenalkan sebelum memberi beban. D. Memudahkan bukan menyulitkan. E. Memberikan pemahaman bukan mendikte. Yang ketujuh itu pendakwah. Kunci pendakwah adalah ilmu dan akhlak. Persyaratan pendakwah dikutip dari Al-Bayuni. Yang pertama, memiliki keyakinan yang mendalam dari apa yang akan didakwakan. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, ilmunya sesuai dengan perbuatan atau konsisten. Yang kelima, berbaur dengan masyarakat. Yang kedelapan itu dakwah dan moderasi agama. Moderasi beragama sendiri yakni pilihan untuk memiliki cara pandang, siap dan perilaku di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak berperilaku ekstrim. Yang kesembilan itu mitra dakwah. Mitra dakwah adalah bagaimana cara kita menghadapi malu,
mad'u atau audiens dengan menyampaikan menggunakan bahasa kaumnya dengan melihat siapa dan golongan audiens tersebut. Cara menyampaikan dakwah lebih penting dari isi dakwah. Oleh karena itu, setiap dai dituntut bisa menyesuaikan di mana ia sedang berdakwah dan pada siapa ia menyampaikan dakwahnya. Yang ke-10 itu pesan dakwah. Dalam dakwah, pesan itu sangat penting yang sama dengan metode penyampaiannya. Rumus dalam pesan dakwah sangat sederhana. Ketika ingin menyampaikan pesan dakwah, sampaikan sesuai dengan kondisi madu atau mitra dakwah. Menjadi pendakwah itu susah gampang, karena secara keseluruhan harus bisa menyesuaikan dengan kenyataan yang berada di lingkungan tersebut. Ketika berhadapan dengan kultur, maka menjadi tantangan yang besar bagi para pendakwah karena tidak semua kondisi masyarakat memiliki kesamaan. Pesan akidah, pesan syariah, pesan akhlak. Pendakwah harus benar-benar menguasai ketiga materi itu. Jangan sampai ketika mengutip ayat Al-Quran ada kesalahan. Apapun jika ada orang yang belum berilmu agar mengerem diri untuk hati-hati dalam menyampaikannya. Yang ke-11 itu metode dakwah, hikmah. Ada 3 metode. Yang pertama hikmah. Hikmah yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka. Sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Yang kedua, mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, lemah lembut, sopan santun, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga, metodenya mujadalah atau jidal. Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran, dan membantah dengan cara sebaik-baiknya. Argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil akli atau logika, dan nakli nas Quran dan hadis dengan tidak memberikan tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. Yang ke-12 itu efek dakwah. Efek dakwah bisa dibilang sama seperti komunikasi. Efek yang diharapkan dari ini yaitu kebaikan. Dalam dakwah, merubah sesuatu kebaikan ada tahapannya. Yang pertama kognitif, dari sisi cara berpikir, contohnya apa, ia puasa, itu berpikir. Yang kedua efektif, atau yang dengan perubahan sikap. Setelah berpikir, saya setuju dengan dai disebut perubahan sikap. 3. Behavior, pola tingkah laku. Sudah sampai tahap tingkah lakunya berubah. Seperti awalnya sholat bolong-bolong menjadi rajin. Karena merubah seseorang menjadi lebih baik itu butuh proses waktu yang lama. Seseorang ini berubah berarti efek dakwah telah berhasil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.